Absennya Justin Hubner di PFF 2024 membuat publik tanah air kembali bertanya-tanya siapakah pengganti yang tepat Justin Hubner di skuad timnas Indonesia saat ini. Dan pandangan pun seketika mengarah kepada Elkan Bagot. Mengingat Bagot adalah salah satu bek tengah yang cukup solid dan punya kemampuan duel udara yang mengesankan. Dia juga nggak kalah agresif meski punya tinggi badan hampir mencapai 2 meter. Namun untuk bisa kembali memperkuat timnas Indonesia di PFF 2024, Elkan dan Sinteyong harus menurunkan egonya masing-masing. Terutama Elkan, kalau memang niat membela timnas Indonesia, ya harus berikan yang terbaik, seperti yang sudah pernah dikatakan oleh Pak Erik sebelumnya. Di sisi lain, kabar bahagia kembali menghampiri timnas Indonesia pada tahun depan. Selain oleh Romeni yang sudah deal dan salaman dengan Pak Erick Thohir, dua pemain grade A seperti Jerry Dewalt dan pemain Los Angeles FC, Adrian Wibowo, kemungkinan akan menjalani sumpah WNI bareng-bareng. Dan melihat situasi yang ada, jelas akan membuat peluang Indonesia bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Sebelumnya, PSSI memang sudah merasa gerah dengan sikap Elkan Bagot. Ya, melalui Ketua Umum Erick Thohir, PSSI menyampaikan ultimatum kepada bek 22 tahun itu untuk jangan main-main dengan timnas Indonesia. Dan menurut Pak Erick, siapapun yang nggak niat untuk main membela merah putih, maka sekalian aja nggak usah main selamanya buat timnas Indonesia. Di mana hal itu beliau sampaikan dalam sebuah wawancara yang kami kutip dari FIFA Goal sebagai berikut. Ya, sekarang ada Justin, ada Jay, ada Rido, ada Ferrari, ada Jordi, ya bahkan Nathan bisa main ke bawah, Sandy Wolf bisa main ke bawah, cukup tebal. Ya jadi tentu yang kita harapkan pertanyaan pemain ada, dan saya harapkan juga pemain harus serius. Ini bukan buat semua, ya bukan hanya buat Elkan, tapi buat semua pemain yang memang pernah memperkuat tim nasional. Ya memang prefer mungkin atau dia memilih dengan dia, kita juga nggak memaksakan, tapi ya tim Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun. Ya termasuk yang 11 ini kalau nggak mau main ya kita cari lagi pemain yang lain yang mau main. Ya, seiring berjalannya waktu, sikap Elkan yang mangkir akhirnya kumat lagi. Semua berawal dari laga playoff Olimpiade melawan Gini, di mana Coach Shin yang sangat membutuhkan bek tambahan usai Justin Hubner kembali ke klub, serta Rizky Ridho yang akumulasi kartu. Malah kembali dibuat kecewa dengan sikap acuh Elkan yang tak merespon apapun saat dipanggil. Padahal musimnya bersama Bristol Rovers sebagai pemain pinjaman juga sudah kelar, dan Ipswich Town pun juga nggak ada agenda lagi usai dipastikan promosi ke IPL musim depan. Namun apa yang terjadi? Sampai hari H dan Indonesia kalah, baik Elkan maupun pihak klub sama sekali gak ada kabar apapun. Meski PSSI sudah melayangkan surat permohonan resmi. Alhasil Elkan kena hujat lagi, tapi bukannya minta maaf atau minimal memberitahu sikon sebenarnya, dia malah muncul di media sosial pribadinya dengan mengunggah masa liburannya bersama sang pacar di Maladewa. Yang lebih menjengkelkan lagi, ia sengaja menutup kolom komentar di akunnya tersebut. Walah, makin ngamuk dong netizen dibuatnya. Maka tak heran kalau Coach Shin kayaknya beneran kecewa berat sama sikap Elkan. Begitu pula Pak Erick Thohir yang selama ini sabar dan selalu berusaha membela Elkan sampai memberi ultimatum keras yang cukup mengejutkan. Namun kini jelang PFF 2024 berlangsung, ditambah dengan absennya Justin Hubner yang tak diizinkan oleh pihak klub, membuat publik tanah air seketika ingat lagi dengan nama Elkan Bagot. Bahkan Elkan kini dimintai kembali untuk menurunkan egonya jika masih ingin membela timnas Indonesia. Kalaupun dia minta maaf dan memberikan penjelasan kepada Sinteyong, pasti kok bakal dimaafin. Apalagi Coach Shin benar-benar butuh sosok Elkan untuk mengarungi ASEAN Cup 2024 ini. Karena memang harus diakui kalau Elkan ini punya kemampuan yang cukup mumpuni. Dia cerdas dalam membawa permainan lawan, agresif, dan tentunya bisa dimainkan untuk menjadi back dan juga striker. Seperti yang dilakukan oleh Coach Shin pada PFF 2020 lalu.
Eksperimennya bahkan hampir membawa timnas Indonesia juara Piala AFF saat itu. Namun sayang, di laga final mereka kembali kalah atas Thailand. Elkan Bagot sudah berikan kode ke PSSI. Satu pemain yang bisa menjadi opsi untuk dipanggil Sinteyong adalah Elkan Bagot. Mengingat Elkan Bagot sudah paham betul akan gelaran tersebut karena nama kompetisi itu masih AFF, di mana Elkan Bagot adalah pemain yang menjadi andalan Sinteyong di gelaran AFF. Ia bermain di gelaran AFF 2020 dengan catatan 5 laga atau 235 menit bermain dengan torehan 1 gol. Berkat campur tangannya, timnas Indonesia berhasil tembus ke babak final. Sayang, hubungannya dengan Sinteyong retak setelah Elkan Bagot disebut-sebut menolak panggilan timnas Indonesia untuk melawan Gini di pertandingan playoff Olimpiade 2024 lalu. Namun tidak menutup kemungkinan bagi Sinteyong untuk kembali memanggil Elkan Bagot, mengingat ia memberi sinyal akan comeback ke timnas Indonesia. Di antaranya seperti masih memfollow Instagram PSSI, Erick Thohir, timnas Indonesia, dan menyukai postingan Marcelino Ferdinand. Namun tampaknya peluang Elkan Bagot main di ASEAN Cup 2024 kecil karena ia masih cedera. Setelah sembuh, Elkan Bagot mengalami cedera saat melawan Liverpool U21 di ajang EFL Trophy pada 7 November silam. Disebutkan bahwa Elkan Bagot harus absen selama 1 bulan. Sayangnya dia mengalami cedera paha. Saya perkirakan ia akan absen setidaknya sebulan. Itu batas minimalnya. Ia pemain muda, jadi kami harus menjaganya karena ia akan sangat kecewa, kata pelatih Blackpool Steve Bruce dikutip dari tribunwow.com dari Blackpool Gazette. Bahkan saat Marcelino Ferdinand cetak 2 gol ke gawang Arab Saudi kemarin, Elkan Bagot tampak menyukai postingan dari mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut. Elkan juga kayaknya rindu bisa main dengan Marcelino di Piala AFF 2024 mendatang. Adrian Wibowo dan Jairo Ridowat segera gabung timnas. Selain Elkan Bagot, kabar bahagia juga datang untuk timnas senior Indonesia. Dan tahun 2025 akan full senyum bagi timnas mania dimanapun berada. Bagaimana tidak? Selain akan melanjutkan perjuangan di babak round 3 pada bulan Maret mendatang, timnas Indonesia akan kedatangan 3 pemain grade A sekaligus. Pertama oleh Rombeni yang pada bulan lalu sudah datang ke Indonesia dan bertemu dengan Pak Erick Thohir. Namun Ole tampaknya tak sendirian karena dia akan melakukan sumpah WNI sama-sama dengan Jairo Ridowat dan bintang baru MLS, Adrian Wibowo. Adrian Wibowo menjadi salah satu pemain yang didaftarkan untuk menghadapi MLS 2025. Dia jadi salah satu pemain yang masih terikat kontrak bersama klub asal LA tersebut, sehingga bisa main di musim depan. Kabar ini juga sekaligus menjadi buah manis dari kerja keras pemain berusia 18 tahun itu. Sebab dia sudah 8 tahun menimba ilmu bersama Los Angeles FC Academy, tepatnya mulai Januari 2018. Saya sudah bermain di LAFC selama 8 tahun dan mungkin sejak saya masih berusia 11 tahun. Jadi sudah sekitar 7 tahun bermain di sana. Usia sekarang masih 18 tahun. Saya lahir 17 Januari 2006 dengan tinggi badan 180 cm, kata Adrian Wibowo dikutip dari YouTube Yusa Nugraha. Tentu saja dengan berbagai bekal ini, pemain kelahiran California itu memiliki kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi dia sempat mendapatkan kontak dari seseorang yang mewakili PSSI. Jika dia benar-benar mendapatkan tawaran tersebut, Adrian Wibowo akan membuka pintu sebesar-besarnya agar bisa memperkuat tanah kelahiran leluhurnya. Sebagai informasi, darah Indonesia didapatkan Adrian dari ayahnya yang berasal dari Surabaya. Saya pernah dihubungi tetapi itu bukan dari bagian resmi dari PSSI. Tentu saya akan terbuka, jika kesempatan itu ada maka akan saya pertimbangkan. Saya akan mendiskusikan juga dengan orang tua saya, terlebih usia saya masih 18 tahun, jelasnya.
Dengan kontribusi 9 gol serta 6 assist, Adrian Wibowo diharapkan bisa mendapatkan menit bermain di MLS. Jika performanya konsisten, bukan tidak mungkin Sintayong akan memanggilnya. Ya, jika nantinya Elkan bisa gabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, jelas dia akan sangat dibutuhkan oleh Sintayong. Karena jujur saja, melihat skuad yang ada saat ini, timnas Indonesia akan kurang sekali dalam segi bertahan. Dan dengan bergabungnya Elkan, setidaknya ada yang bisa mengatur lini pertahanan. Karena dalam segi menyerang, timnas sudah punya Marcelino, Erling Carraka, dan Ronald Kuateh yang siap obrak-abrik tim-tim ASEAN. Sementara untuk Jairo dan Adrian Wibowo, semoga tahun depan bisa segera gabung timnas. Karena untuk tetap bisa bersaing di babak round 3, jelas timnas Indonesia butuh sosok pemain-pemain yang lebih solid lagi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.